Pemirsa, Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang sempat mengalami kendala perjalanan di kawasan Cawang, Jakarta Timur Sabtu pagi kini sudah kembali beroperasi dengan normal di seluruh lintas pelayanan. Gangguan terjadi pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik yang tidak berfungsi. Kenapa nih guys, LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih, atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek. Sementara manajer Public Relations Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyegel lokasi tambang pasir yang berada di Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Penyegelan dilakukan setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait aktivitas tambang pasir yang membuat jalan rusak dan membahayakan pengendara. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mendatangi lahan tambang pasir yang diduga ilegal di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang pasir tersebut sangat mengganggu mobilitas warga dan membahayakan pengendara karena akses jalan menjadi rusak akibat sering dilalui truk besar. Selain merusak akses jalan, keberadaan tambang tersebut juga menimbulkan kemacetan di arah pintu tol Serang Panimbang akibat parkir liar truk pengangkut pasir di sekitar lahan tambang yang hanya berjarak 150 meter di tepi jalan. Dalam sidak kali ini, Wakil Gubernur bersama rombongan langsung memasang garis polisi di area galian dan meminta kegiatan tambang dihentikan selamanya. Ternyata lahan ini, lokasi tambang ini adalah ilegal dan tidak berizin. Kalau berizin pun kami akan cabut izinnya. Tapi karena tidak berizin, maka kami minta semua aktivitas stop. Kalau tidak, ya kami akan tempuh jalur pidana. Wakil Gubernur Banten meminta Polda Banten segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antre berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis program pengendalian kerawanan pangan dari pemerintah. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi. Ratusan warga rela antri berdesakan selama berjam-jam untuk mendapatkan bantuan pangan gratis di Aula Balai Desa Karanggintung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pembagian bahan pangan gratis ini merupakan program pengendalian kerawanan pangan yang dibagikan oleh Badan Ketahanan Pangan. Setiap warga yang telah tercatat menerima bantuan berupa telur, minyak goreng, susu bubuk, hingga garam. Warga antusias mendapatkan bantuan bahan pangan gratis karena dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka. Banyaknya jumlah penerima bantuan yang mencapai 447 warga. Panitia menerapkan sistem berkelompok untuk menghindari penumpukan antrean saat proses pembagian berlangsung. Bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan dari Badan Pangan Nasional. Ada berapa KPM yang terima Pak untuk hari ini? Untuk penerimanya sejumlah 447 KPM. Ratusan warga penerima manfaat pembagian bahan pangan gratis ini merupakan warga kurang mampu yang telah terdata sebagai keluarga rawan pangan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Gerbong KA Purwojaya relasi Gambir Cilacap anjlok di Gedung Gede Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian tepat terjadi di dekat stasiun Gedung Gede. Seluruh penumpang dipastikan selamat.
Tiga gerbong paling belakang anjlok hingga keluar lintasan. Usai kejadian, petugas KAI dan kepolisian langsung melakukan pengamanan lokasi dan penanganan kereta yang anjlok. Petugas meminta warga menjauh dari lokasi kejadian karena kondisi kereta yang miring dikhawatirkan gerbong terbalik dan membahayakan warga. Potong Wak. Untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi anjloknya kereta, sudah bersama kami jurnalis iNews Rudi Setiawan. Selamat sore Rudi, apa perkembangan terbaru dari anjloknya kereta? Bagaimana proses penanganan di sana? Ya, selamat sore. Ya, sore. Dapat kami informasikan untuk perkembangan saat ini di lokasi saya berada ini, di lokasi tepatnya di stasiun kurang lebih itu hanya 200 meter dari Gedung Gede, dan di sebelah timur saya ini itu hanya kurang lebih 100 meter itu pintu kereta api. Dan kondisi saat ini ada kereta 3 yang berada di lokasi ini ya, Diandra ya. Ya, untuk informasi terkini bahwa ini saya gambarkan bahwa kereta untuk lokasi kereta saat ini gambar kereta yang dari arah Jakarta, maksud saya dari arah timur, dari Jawa Tengah yang menuju ke arah Jakarta terpaksa berhenti untuk mengatur arus lalu lintas kereta api, yang mana arus lalu lintas kereta api ini diatur secara bergantian agar yang dari arah Jakarta maupun dari arah sebaliknya bisa melintas secara bergantian. Ya, Alisa, jadi kalau melihat dari kereta ini, kondisinya ini, maksud saya, ini merupakan kereta secara bergantian ini agar bisa secara bergantian mereka bisa melintas. Kalau melihat dari arus lalu lintas tadi, kondisi lalu lintas ini proses cukup padat. Artinya lalu lintas kereta ini setiap menit hampir saya lihat melintas di sini. Cukup padat karena memang jam-jam kereta yang melintas ini kalau menjelang sore itu cukup ramai. Dan kami informasikan juga untuk kereta yang bersedia sebelah ini, saya tidak bisa menyeberang sini karena ini akses dipergunakan untuk kereta untuk standby, kereta yang dari arah timur, terus kemudian sebelah ini kereta yang untuk mengevakuasi ratusan para penumpang kereta yang anjlok di sebelah kanan ini. Memang terhalang, saya tidak bisa ke sebelah kanan karena memang kondisinya tertutup, jadi dijaga oleh petugas, jadi saya harus menunggu kereta ini harus melintas dulu. Ya, untuk sementara memang perkembangan kereta yang anjlok sendiri belum terlihat adanya proses evakuasi untuk mengangkat gerbong yang anjlok. Ada 2 gerbong yang anjlok, yaitu memang di rangkaian terakhir dan kedua dari terakhir yang saya lihat itu mengalami anjlok. Bahkan nyaris ke jembatan karena di situ ada sungai. Dan yang terlihat tadi ada bantalan kereta yang terlepas, ada 2 ya. Demikian untuk sementara informasi yang dapat kami informasikan ya. Baik Rudi, untuk sementara kondisi penumpang saat ini seperti apa? Mereka dibawa kemana? Ya, untuk penumpang tadi sampai saat ini mereka sudah naik semua kereta yang berada di sebelah ya. Mereka semua seluruhnya dievakuasi, akan diberangkatkan ke tempat tujuannya masing-masing, yang mana kereta arah tujuan mereka masing-masing tersebut sudah dipersiapkan keretanya, dan namun kalau saya melihat keretanya belum bisa diberangkatkan karena memang aksesnya masih menunggu secara bergantian dari arah Jakarta yang menuju ke timur, atau dari arah Jakarta menuju ke Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun Jawa Barat, semuanya memang harus secara bergantian dengan kondisi arus lalu lintas yang
memang diatur untuk supaya kereta-kereta yang dari kedua arah tersebut bisa melintas. Ya. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi. Baik, Rudi, selanjutnya untuk saat ini apakah sudah ada olah TKP yang dilakukan atau akibat penyebab dari anjloknya kereta ini? Ya, untuk kereta sampai saat ini belum terlihat kereta gerbong rangkaian kereta yang datang untuk mengevakuasi. Kemungkinan ini proses arus lalu lintas apakah untuk melintas rangkaian kereta ini, karena memang ketika kereta harus dievakuasi, gerbong salah satu yang harus dipergunakan untuk kereta kren atau biasanya kereta kren didatangkan. Tapi saya di sini belum melihat kereta kren untuk mengevakuasi. Kalau melihat dari tadi informasi petugas bahwa kereta itu sudah diinformasikan bahwa akan didatangkan dari arah yang terdekat ya untuk mengevakuasi rangkaian tersebut. Untuk sementara ini dua rangkaian ini memang masih menyatu dengan kepala yang ada di depan. Ya, kurang lebih kalau di depan kepalanya itu hampir berdekatan, hanya beberapa meter dari stasiun Gedung Gede Kabupaten Bekasi ya. Baik, lalu Rudi, untuk korban sendiri ini apakah ada yang terluka atau penumpang semua sudah selamat dipindahkan ke kereta lainnya? Ya, untuk sementara ini kalau dari data dari lapangan yang kami telusuri dari masyarakat yang langsung menyaksikan pada saat detik-detiknya ataupun pada saat kereta itu terjadinya anjlok, saya melihat, saya mengkonfirmasi bahwa kereta pada saat itu tidak ada terlihat penumpang yang mengalami cedera ataupun yang mengalami luka-luka. Kalau melihat dari konfirmasi para penumpang yang saat kejadian kereta anjlok tersebut, itu dikonfirmasi dari warga setempat yang memang dia melihat langsung. Adapun memang pada saat kejadian hanya kereta terbentur, ada kebulan asap yang memang cukup besar, asap putih, karena itu ada benturan antara gerbong badan beduk kereta dengan bantalan kereta, sehingga terjadi selain benturan keras juga terjadinya ada kebulan asap. Dan kemudian kalau penumpang tadi sempat menurut warga semuanya baik-baik saja, hanya mereka mengalami shock dan bahkan cuman mereka ada yang sepertinya tadi ada yang handphonenya tertinggal atau apapun, mereka sudah banyak yang panik kalau menurut masyarakat yang melihatnya. Karena memang di sini selain masyarakat yang membantu mengevakuasi warga yang kereta anjlok ini, juga ada beberapa petugas yang membantu dari stasiun Gedung Gede. Dan dikabarkan seluruhnya sampai saat ini para penumpang tersebut sudah sebagian yang pertama sudah dievakuasi, dan yang ini di sebelah kanan saya ini prosesnya juga sudah dievakuasi. Dan ini sepertinya kereta yang dari arah ini secara bergantian akan berjalan, dan saya nanti akan melihat lokasi kereta, apakah kereta dari timur ke barat dulu yang jalan. Nah, ini sudah mulai jalan. Apakah kereta yang di sana sudah jalan? Karena tidak terlihat. Ya, jadi saya melihat ini sepertinya nanti kita lihat sebentar lagi kereta ini akan melintas. Kereta dari arah timur menuju barat ini sudah berjalan. Bertanda bahwa arus lalu lintas untuk skenario kereta untuk secara bergantian sudah berjalan dengan normal. Walaupun memang harus berjalan perlahan-lahan di sini. Jadi harus mereka berhenti, kemudian juga kereta ini harus menunggu beberapa menit, dan ini mereka sudah mulai kembali jalan dan normal kembali yang untuk yang ini. Nah, kita melihat untuk sebelah kanan ini, apakah gerbong kereta rangkaian M yang sudah, nah ini, oh iya, nah ini sepertinya kereta, nah ini, ya, Alita, nah ini gerbong kereta, ya, ini bisa saya lihat, ini gerbong kereta yang mengevakuasi para penumpang ini masih bertahan, belum diberangkatkan. Ya, ini bisa lihat ini. Ya, oh ya. Jadi ini kereta, maaf, ini ternyata kereta yang gerbong anjlok, maksud saya.
kereta yang tadinya sudah bawa para penumpang sudah diberangkatkan. Jadi ini sudah berjalan semua berangkat. Mereka ini sudah berangkat semua. Ini ada kereta yang berhenti di sini. Apakah kereta ini untuk mengevakuasi atau untuk kereta untuk secara bergantian ya? Sementara itu yang dapat informasikan. Baik, Rudi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Bekasi. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, beralih ke stasiun Pasar Senen, ada rekan kami Hendry Aprila. Kita akan langsung bergabung dengan Hendry. Selamat sore, Hendry. Hendry, apakah anjloknya kereta api Projaya di Bekasi ini mempengaruhi perjalanan kereta api jarak jauh secara keseluruhan? Ya, Diandra dan juga pemirsa, kalau untuk di Pasar Senen, stasiun Pasar Senen Jakarta, sejauh ini kami memantau tidak ada kendala ataupun gangguan keberangkatan kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen Jakarta. Adapun juga dalam insiden ini, tadi pun juga kami menerima informasi resmi yang disampaikan oleh manajer Humas KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, yakni Iksvan Hendry Wintoko, yang menjelaskan bahwa dalam insiden anjloknya dua rangkaian kereta di kawasan Bekasi ini tidak terdampak pada jadwal keberangkatan yang terjadi di daerah operasional 1 Jakarta, baik itu di stasiun Gambir maupun di stasiun Pasar Senen Jakarta. Yang kemudian kalau tadi pun kami bertanya berkaitan dengan jadwal keberangkatan kereta jarak jauh, namun juga disampaikan juga tadi berkaitan dengan jadwal ataupun rangkaian kereta komuter lain yang juga tidak mengalami gangguan keberangkatan ataupun gangguan perjalanan kereta dalam insiden tersebut. Dan tentu sampai sejauh ini kami memantau pun dalam insiden tersebut di stasiun Pasar Senen Jakarta ini tidak adanya keterlambatan, bahkan juga untuk para penumpang sendiri yang hendak melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen Jakarta untuk bisa menggunakan transportasi umum kereta api, ini tidak mengalami gangguan keterlambatan ataupun gangguan jadwal keberangkatan kereta api, kemudian juga kedatangan dari stasiun lain menuju ke stasiun Jakarta. Dan adapun juga kami pun tadi sedikit bertanya kepada salah satu penumpang yang menyampaikan bahwa mereka pun tidak mengalami keterlambatan kereta ataupun keterlambatan jadwal keberangkatan di stasiun Pasar Senen Jakarta maupun di stasiun Gambir, yakni di daerah operasional 1 Jakarta. Tentu dari pihak PT Kereta Api Indonesia, terutama di daerah operasional 1 Jakarta yang juga tadi disebutkan oleh manajer Humas KAI daerah operasional 1 Jakarta, yakni Iksvan Hendry Wintoko, yang menyampaikan bahwa permohonan maaf berkaitan dengan insiden ini tentunya harapannya nanti ke depannya akan terus dilakukan evaluasi, dan tadi pun juga disampaikan bahwa setiap bulannya terus dilakukan pembenahan maupun pengecekan arus ataupun jalur kereta untuk mengantisipasi, bahkan juga mengantisipasi maksud kami adanya hambatan maupun adanya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dalam keberangkatan kereta api jarak jauh. Dan tentu sejauh kami memantau sejauh ini di sore hari di stasiun Pasar Senen Jakarta ini kami pantau aktivitas berjalan dengan normal, bahkan juga para penumpang yang hendak menggunakan transportasi umum kereta api pun juga sudah berjalan dengan kondusif, bahkan tidak ada keterlambatan jadwal keberangkatan. Bahkan juga untuk saat ini pun jadwal keberangkatan masih berjalan dengan normal dari beberapa wilayah. Sementara Diandra, kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Hendry Aprila. Kita ke informasi selanjutnya. Pameran budaya pop multi-genre terbesar di Indonesia digelar di International Convention Center Senayan, Jakarta. Acara tersebut menjadi ruang kreatif dan inspiratif bertemunya para penggemar komik, anime, film, game, dan musik. Acara ini merupakan perayaan budaya pop terbesar yang memadukan dunia komik, anime, film, game, dan musik dalam satu pameran budaya dengan tema Pop Culture Crossover Celebration of the Year. Gelaran ini juga menjadi ekosistem yang mempertemukan para penggemar, kreator brand, serta talenta lokal maupun internasional untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong perkembangan industri kreatif. Kolaborasi antara Indonesia Comic Con dengan Indonesia Anime Con ini menjadi babak baru bagi industri kreatif di tanah air. Selengkapnya mengenai perayaan budaya pop sudah ada rekan Ismalia Meidasari yang saat ini berada di Jakarta International Convention Center Senayan.
Selamat sore Ismalia, ada apa saja nih di perayaan budaya pop? Ya, selamat sore Diandra, betul sekali perayaan budaya pop terbesar di Indonesia ini digelar di Jakarta International Convention Center atau di JICC di Jakarta Selatan. Yang memang di sini kalau Diandra menanyakan di sini ada apa saja, di sini sangat banyak sekali Diandra, karena budaya pop ini memadukan ruang kreativitas dan juga para penggemar komik, film, anime, game dan juga musik ini dijadikan disatu padukan dalam satu panggung. Sini saya ajak Diandra dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana suasana di tempat kami melapor. Di sini memang banyak sekali yang jual merchandise ataupun mungkin komik-komik, karena memang di sini perayaan budaya pop, komik, film dan juga anime. Di sini Diandra, coba kita akan ngobrol dengan salah satu cosplayer yang di sini yang kostumnya keren banget nih. Kita coba tanya-tanya ya. Halo, selamat sore Kakak. Halo, sore. Kakak, ini kostumnya keren banget. Ini Kakak cosplay apa? Kebetulan aku cosplay karakter dari Honkai Star Rail, yaitu game itu. Oke, Kak Cici nyanyi cosplay ini berapa lama? Sama aku ini kan order ya, jadi memang order lagi, kayak nanti itu pas bulan. Jadi nggak gitu lama sih, jadi karena bukan aku yang sendiri. Oh gitu, jadi ceritanya memang untuk event ini ya kayak? Sebenarnya untuk event lainnya nih, cuman karena waktu itu pas aku event adalah yang besar ya, jadi aku rasa untuk yang banyak player dan itu aku kurang pakai ini. Oke, nah kalau menurut Kak Cici sendiri ini event budaya pop terbesar kan ya? Ini gimana tanggapannya? Kalau aku secara pribadi namanya ya, karena sebenarnya aku bekerja ya. 3 gerbong kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap anjlok di Kedung Gede, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian tepat terjadi di dekat stasiun Kedung Gede. Seluruh penumpang pun dipastikan selamat. Tiga gerbong paling belakang anjlok hingga keluar lintasan. Usai kejadian, petugas KAI dan kepolisian langsung melakukan pengamanan di lokasi dan penanganan kereta yang anjlok. Petugas meminta warga menjauh dari lokasi kejadian karena kondisi kereta yang miring. Dikhawatirkan gerbong terbalik dan membahayakan warga. Untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi anjloknya kereta, sudah terhubung bersama kami jurnalis iNews Didit Junaidi. Selamat sore Didit. Didit, bagaimana untuk kondisi di lokasi sore hari ini? Didit, kami tidak bisa suara Anda. Halo, Arisa. Didit, ya, bisa Anda ulangi laporan Anda, Didit? Siap, baik Arisa. Saat ini saya berada tepat di belakang di mana anjloknya 2 gerbong kereta api Purwojaya jurusan Jakarta Cilacap. Namun saat ini juga para pihak KAI ini sedang melakukan perbaikan guna evakuasi gerbong tersebut. Arisa. Sudah adakah rencana kapan evakuasi kereta dilakukan? Sejak ini dari pihak kereta belum dapat atau belum sampai ke lokasi kejadian. Jadi kita ini sedang menunggu dari pihak KAI. Arisa. Didit, bisakah Anda memperlihatkan kepada penonton untuk situasi terkini di sana dengan menggunakan kamera belakang Anda, Didit? Ya. Ya, sementara ya seperti inilah suasana di mana terjadinya anjlok 2 gerbong kereta api Purwojaya di Kedung Waringin, Kedung Gede, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini masih banyak warga yang melihat untuk melakukan evakuasi 2 gerbong yang anjlok tersebut.
Arista. Didit, ada gerbong yang bisa dikatakan ini cukup miring. Apakah sudah ada penanganan ataupun garis pembatas agar warga tidak mendekati gerbong yang miring ini, Didit? Sementara ini dari lokasi kejadian baru dipasang dengan alat seadanya, sedangkan dari garis polis lain ini belum ada, Arista. Baik, saya ingin mengkonfirmasi, Didit, ada 2 atau 3 gerbong yang anjlok, Didit, yang keluar dari lintasan rel kereta? Baik, Arista, untuk gerbong yang anjlok di kereta api Purwojaya ini adalah dua gerbong. Ada 2 gerbong? Siap. Ada 2 gerbong yang keluar dari perlintasan rel kereta ya, Didit ya? Iya, baik, begitu, Arista. Baik. Didit, bisakah Anda mungkin mewawancari salah satu petugas mengenai update terkini untuk evakuasi ataupun penyelidikan anjloknya kereta? Di saat ini di lokasi kejadian, dari pihak KAI ini sepertinya belum sampai di tempat lokasi kejadian. Baru para petugas yang akan memperbaikan gerbong yang anjlok tersebut. Arista. Didit, dampak dari anjloknya kereta Purwojaya ini bisa Anda ceritakan seperti apa? Kalau di lokasi kejadian ini dampak dari anjloknya kereta api jurusan Jakarta Cilacap ini, yaitu kereta api Borjo, sepertinya masih dalam tahap perbaikan. Namun dari Baik, terima kasih banyak Didit Junedi melaporkan langsung dari Kedung Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Didit. Pemirsa, sementara itu dari kejadian kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap yang anjlok di Kedung Gede, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat tidak mempengaruhi jadwal keberangkatan kereta dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Untuk keberangkatan para penumpang kereta dari stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir tidak ada kendala. Kereta berangkat sesuai jadwal dan berjalan normal. Sedangkan untuk penyebab kereta anjlok masih dalam pemeriksaan petugas di lapangan. Jalur sementara yang bisa dilewati hanya satu, yaitu kereta api dari arah timur menuju Jakarta dalam kondisi normal. Namun untuk arah sebaliknya harus bergantian. Pihak KAI juga memohon maaf atas insiden anjloknya kereta Purwojaya yang mengakibatkan sejumlah penumpang kereta yang belum terlayani pada hari ini. Penyebab anjlok masih dalam pemeriksaan oleh petugas di lapangan, namun evakuasi kepada para petugas yang dilakukan di lapangan mungkin akan sesegera mungkin. Jalur sementara yang bisa dilewati hanya satu, yaitu jalur hilir. Jadi kereta api dari arah timur mau menuju ke arah Jakarta itu masih dalam kondisi normal. Kalau untuk yang dari arah hilir, dari arah hulu, dari Jakarta menuju ke timur, itu akan bergantian berjalan jalur kiri. Kembali kami sampaikan permohonan maaf, tadi di loket sempat beberapa orang tidak dilayani, karena antisipasi untuk mengevakuasi penumpang juga yang ada di sana, yang kereta apinya mungkin bisa di satu tujuan. Jadi kami juga sampaikan permohonan maaf, barangkali ada penumpang yang belum terlayani untuk naik hari ini. Jadi untuk selanjutnya, kalau untuk penumpang yang komplain karena kelambatan, sementara mungkin penumpang kereta api Purwojaya secara langsung. Untuk kereta api lainnya yang keberangkatan dari sini berjalan masih dalam kondisi normal. Ini seiring berjalanan waktu, mungkin pada saat KA yang akan menuju ke stasiun Kedung Gede mengalami antrian, di situ nanti akan ada muncul kelambatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis program pengendalian kerawanan pangan dari pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi.
Ratusan warga rela antri berdesakan selama berjam-jam untuk mendapatkan bantuan pangan gratis di Aula Balai Desa Karanggintung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pembagian bahan pangan gratis ini merupakan program pengendalian kerawanan pangan yang dibagikan oleh Badan Ketahanan Pangan. Setiap warga yang telah tercatat menerima bantuan berupa telur, minyak goreng, susu bubuk, hingga garam. Warga antusias mendapatkan bantuan bahan pangan gratis karena dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka. Banyaknya jumlah penerima bantuan yang mencapai 447 warga. Panitia menerapkan sistem berkelompok untuk menghindari penumpukan antrean saat proses pembagian berlangsung. Bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan dari Badan Pangan Nasional. Ada berapa KPM yang terima Pak untuk hari ini? Untuk penerimanya sejumlah 447 KPM. Ratusan warga penerima manfaat pembagian bahan pangan gratis ini merupakan warga kurang mampu yang telah terdata sebagai keluarga rawan pangan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyegel lokasi tambang pasir yang berada di Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Penyegelan ini dilakukan setelah banyaknya keluhan dari masyarakat terkait aktivitas tambang pasir yang membuat jalan rusak dan membahayakan pengendara. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mendatangi lahan tambang pasir yang diduga ilegal di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang pasir tersebut sangat mengganggu mobilitas warga dan membahayakan pengendara karena akses jalan menjadi rusak akibat sering dilalui truk besar. Selain merusak akses jalan, keberadaan tambang tersebut juga menimbulkan kemacetan di arah pintu tol Serang Panimbang akibat parkir liar truk pengangkut pasir di sekitar lahan tambang yang hanya berjarak 150 meter di tepi jalan. Dalam sidak kali ini, Wakil Gubernur bersama rombongan langsung memasang garis polisi di area galian dan meminta kegiatan tambang dihentikan selamanya. Ternyata lahan ini, lokasi tambang ini adalah ilegal dan tidak berizin. Kalau berizin pun kami akan cabut izinnya. Tapi karena tidak berizin, maka kami minta semua aktivitas stop. Kalau tidak, ya kami akan tempuh jalur pidana. Wakil Gubernur Banten meminta Polda Banten segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Barat Dedi Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Dedi melibatkan BPK untuk mengaudit uang kas Pemprov Jawa Barat yang sempat dituding mengendap di bank. Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Dedi Mulyadi menampik tudingan itu dengan meminta BPK melakukan audit dan hasilnya akan diumumkan. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu loh. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari Pemprov Jawa Barat? Saya tidak tahu kan. Kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Sebelumnya Menteri Purbaya Yudi Sadewa menyebut banyak pemerintah daerah yang dananya mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana itu bisa menjadi anggapan bahwa dana daerah tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK.
Pernyataan Purbaya soal dana daerah yang mengendap menimbulkan beragam reaksi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk meng-cross-check anggaran Pemprov Jabar yang ada di bank. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya kebijakan dari Menkyu, Purbaya yang menjadi sorotan. Gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mengambil hati rakyat. Bagian masih gusane. Menkeu Purbaya belakangan terus menjadi sorotan publik. Pria yang kerap disebut sebagai Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Setiap kali muncul di hadapan publik, Purbaya tidak pernah lupa dengan gaya andalannya menebar senyum sambil pose jempol super percaya diri. Gaya Purbaya ini berhasil mengambil hati masyarakat karena dianggap penuh optimisme. Uniknya lagi, belum lama ini Purbaya dikabarkan mendapat penghargaan istimewa di jalan raya. Masyarakat memberikan mobil Purbaya prioritas karena dianggap berprestasi. Kita doakan saja pemirsa, aksi Purbaya tak hanya bikin warga tertawa, tapi juga bikin warga plus 62 lebih sejahtera. Pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Barreskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh, tapi nggak apa-apa ya, itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi, karena ini berarti ya Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Ya. Ada yang aneh bisa sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi ya, sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan, dah kata kuncinya itu. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Pagi, Pak. Ketua Umum Relawan Projo Budi Aristiadi bersama sejumlah relawan bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Budi mengungkapkan ketika bertemu Jokowi memperlihatkan ijazah sarjananya.
Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah asli. Ketua Umum Projo juga menyebut Jokowi beri arahan untuk dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ijazah yang tanya Pak Faridi. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat Pret, yang tadi Pret ngomong itu Pret, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah yang nih, Pak Freddy yang lihat. Udah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kondisi jalan yang berbeda tinggi kerap memakan korban di Penjaringan, Jakarta Utara. Gara-gara jalan beda tinggi, sebuah mobil terperosok di Jalan Inspeksi Kaliduri. Pengendara pun harus ekstra hati-hati. Warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terperosok akibat jalan yang berbeda ketinggian di Jalan Inspeksi Kaliduri. Warga bahu-membahu berupaya membantu pengendara kembali ke jalurnya. Ketinggian jalan yang tidak sama ini sering membuat pengendara terperosok. Di sana ada yang di-close lagi, guys. Sementara itu viral di media sosial sejumlah kendaraan terperosok di sekitar Jalan Inspeksi Kaliduri Penjaringan, Jakarta Utara. Kejadian ini imbas jalan yang memiliki struktur ketinggian tidak rata atau tinggi sebelah. Jalan Inspeksi menuju Baywalk Pluit ini tidak diselesaikan pengerjaannya, mengakibatkan beda tinggi jalan dan rawan kecelakaan. Para pengendara yang melintas jalan ini harus ekstra hati-hati karena bisa terjatuh atau terperosok. Ribet juga, ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah, belum lagi di sono banjir. Ya begitulah. Gimana sebagai pengendara sepeda motor nih Bang? Bahaya atau gimana? Lebih baik diperbaiki sih Bang. Sama yang di sono sekalian kalau mau diperbaiki. Kenapa banjir tuh? Banget. Banjir ya? Iya. Bikin apa lagi kalau motor kayak gini kan? Bannya kagak seimbang. Gubernur Jakarta pun merespon video yang sudah ramai dipertanyakan warganet, kemanakah pemerintah provinsi dalam penanganan jalan beda sebelah ini. Pembangunan yang dimulai tahun 2016, tinggi sebelah dan tidak terselesaikan, memang ada persoalan di lapangan. Dan saya mendengar bahwa itu adalah dananya dana CSR, jadi bukan oleh APBD DKI Jakarta. Tapi saya akan lihat, cek ke lapangan, karena hari Senin saya akan ke tempat itu sekaligus ke sumber waras. Kalau teman-teman di Balai Kota, wartawannya mudah-mudahan bisa ikut untuk melihat itu. Pembangunan jalan ini dilakukan di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Masyarakat berharap adanya solusi efektif pembangunan jalan kembali dilanjutkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Siap-siap Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif bus Transjakarta menjadi Rp5.000. Kepala Dishub Jakarta menyebut tarif Transjakarta tak mengalami kenaikan sejak tahun 2005. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui.
Iya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan dinas perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar 15 triliun rupiah. Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya 3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir 15.000. Sehingga dengan berbagai hal kami akan kaji kembali. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari 95,35 triliun menjadi 79,06 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana kenaikan tarif Transjakarta menuai reaksi warga dan berikut tanggapan warga. Sebenarnya kalau untuk kenaikan tarif itu nggak ada masalah sih, misalkan memang untuk perbaikan fasilitas, untuk kepentingan masyarakat, mungkin tempat busway-nya jauh lebih baik, Transjakarta juga tepat waktu, is okay. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya mungkin bisa dikaji ulang sih kebijakan itu. Kalau menurut aku sih dengan TJ yang udah menyebar luas ya, bahkan sampai Bogor juga. Aku kan tinggal di Bogor. Dengan kenaikan tarif 5.000 itu sih aku setuju aja sih, karena kalau misalnya ditingkatkan lagi terus lebih banyak lagi gitu jalurnya, itu bakal jadi lebih bagus juga. Kalau menurut saya sih agak memberatkan ya, karena dengan 3.500 saja walaupun subsidinya agak besar, cuman harga terjangkau kalau 3,5. Kalau 5.000 tuh kan naik ya, berarti agak lebih mahal lagi untuk memberatkan juga pekerja-pekerja yang biasa naik. 3 gerbong kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap anjlok di Kedung Gede, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Anjloknya kereta api terjadi di dekat stasiun Kedung Gede. Seluruh penumpang dipastikan selamat. Petugas KAI dan kepolisian langsung melakukan pengamanan lokasi dan penanganan kereta anjlok. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah mobil truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Goa, Sulawesi Selatan tiba-tiba mundur dan terbalik. Akibat kejadian ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang yang akan berwisata ke Guci Tegal mengalami kecelakaan di Jalan Tol Pemalang kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia dan 19 penumpang lainnya mengalami luka. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Cimahi mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Banjir bahkan sempat membuat akses dari Cimahi menuju Bandung terputus. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Cimahi sejak Jumat siang, mengakibatkan air dari Sungai Ciputri meluap. Akibatnya, banjir memutus akses warga dari Kampung Cigugur menuju arah Jalan Mahar Marta Negara. Genangan air 60 cm ditambah debit air yang kencang membuat para pengendara yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok ataupun terbawa arus. Dia itu nyerobot, cuman dia ngegasnya ragu-ragu. Jadi dia kan posisi mesinnya di tengah tuh, di atas, jadi naik ke atas. Jadi dia nggak kuat lah. Tadi saya dorong lagi ke belakang gitu.
Itu pas posisi air masih agak tinggi berarti ya? Tinggi, sekitar 60 lah. 60 sentian, berarti sekarang udah agak surut. Udah agak surut sekarang. Tadi motor 2 korban udah ada. Itu gimana kalau yang motor? Ke bawah arus. Sampai jatuh gitu berarti? Ya, nyangkut di situ tuh. Oh, siap. Untuk udah ditutup berarti di sini? Ya, udah ditutup. Banjir di titik tersebut kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Namun seiring intensitas hujan yang perlahan mereda, banjir pun cepat surut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Akibat hujan deras, banjir bandang menerjang sejumlah desa di Pati, Jawa Tengah. Sebuah rumah bahkan nyaris hanyut terbawa arus sungai. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, satu kini lagi pipis ya poet. Banjir bandang yang menyapu sejumlah desa di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Jumat sore membuat masyarakat sempat histeris. Banjir lur Sukolilo. Banjir akibat meluapnya sejumlah sungai ini juga menutup akses jalan utama Pati Purwodadi. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat jalan sulit untuk dilewati. Bahkan salah satu rumah warga di Desa Sumber Soko hampir hanyut terbawa arus air. Rumah yang diketahui milik Sunoto tersebut, sebagian temboknya sudah runtuh terbawa aliran sungai. Ini rumah di tepi sungai mengalami longsor. Yani itu rumah dan Rogo. Itu tepatnya di rumah Bapak Sunoto RT 4 RW 1 Desa Sumber Soko. Untuk kerugian ditaksir sekitar hampir 300 juta karena rumahnya ini tidak bisa dipakai lagi. Jelang tengah malam, banjir berangsur surut. Petugas BPBD bersama relawan dan masyarakat gotong royong membersihkan sisa lumpur di jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kuat dugaan banjir ini akibat gundulnya hutan di kawasan Pegunungan Kendeng. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Hari keempat banjir di Jalan Pantura Kaligawe Raya Tambakrejo, Semarang, Jawa Tengah semakin meluas hingga sore hari ini. Ketinggian air diantaranya 30 sampai 50 cm. Tingginya genangan air hingga kini tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Banjir tidak hanya menggenangi jalan, tapi juga permukiman warga. Banjir membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Sejumlah pompa dikerahkan untuk menyedot dan membuang air ke sungai terdekat. Petugas pun dari lalu lintas dari Polsek Genuk berjibaku mengatur lalu lintas. Selain itu, tenda dapur umum juga telah didirikan untuk mencukupi kebutuhan warga yang mengungsi. Situasi terkini banjir yang merendam Jalan Pantura Kaligawe sudah ada rekan kami Andre Aprianto di Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Andre, apakah banjir masih tinggi pada sore hari ini? Baik, selamat petang Arlita dan juga pemirsa. Memang benar Arlita bahwa di hari keempat pasca banjir yang menerjang Pantura, Semarang Demak, tepatnya di Jalan Kaligawe Semarang ini, air banjir saat ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda adanya penyusutan atau mulai turun debit airnya. Meski terlihat mulai surut, namun situasi terkini dapat kami gambarkan bahwa situasi di Jalan Kaligawe Semarang masih terlihat sepi, lengang, dan hanya kendaraan-kendaraan yang besar saja yang bisa melintas atau berani menerjang ketinggian air. Di sini juga tampak aktivitas warga yang menggunakan perahu rakitan untuk melakukan aktivitas malam hari warga saat ini. Di jalur Pantura Semarang Demak ini juga terlihat Polsek Genuk Sari Semarang melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk membuat satu arus saja. Jadi hanya satu arus digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar yang melintas menuju ke Kabupaten Demak ataupun sebaliknya. Saat ini di depan saya juga masih terlihat jika biasanya deretan toko ataupun warung ini
sering menjajakan dagangannya hingga dini hari untuk saat banjir ini terlihat tutup sejak 3 hari yang lalu. Saat ini juga bisa kami gambarkan, Erlita dan juga pemirsa, aktivitas warga di sekitar Jalan Kaligawe Semarang masih terlihat lalu lalang untuk beraktivitas di malam hari, meskipun lingkungannya masih dikepung banjir. Seperti ini, Erlita, dapat kami sampaikan pula situasi di ujung Jalan Kaligawe, tepatnya di sebelah timur Sungai Banjir Kanal Timur. Petugas gabungan juga sudah mulai mendirikan dapur umum untuk menyuplai kebutuhan logistik warga, mengingat di sepanjang jalur Pantura Semarang Demak ini di Jalan Kaligawe Raya terdapat 30.000 lebih jiwa yang terdampak banjir kali ini. Aktivitas warga masih terlihat lalu lalang untuk memenuhi kebutuhan di malam hari mereka. Hanya beberapa toko ataupun warung yang masih buka, dan satu jalur ini ditutup hanya untuk lalu lalang warga. Hanya jalur kanan yang masih digunakan untuk lalu lintas kendaraan besar. Demikian, Arlita, informasi dari Kaligawe, Jawa Tengah. Informasi lebih lanjut akan kita update kembali. Kembali ke Arlita di studio. Baik, terima kasih banyak informasinya Andrea Prianto yang melaporkan langsung dari Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang sempat mengalami kendala perjalanan di kawasan Cawang, Jakarta Timur Sabtu pagi, kini sudah kembali beroperasi dengan normal di seluruh lintas pelayanan. Gangguan terjadi pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik yang tidak berfungsi. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih, atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek. Sementara manajer Public Relation Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ada kembali di iNews sore pemirsa, 2 pekan sejak gencatan senjata Israel dengan Hamas, situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Warga Gaza masih menghadapi kelaparan meski akses truk bantuan kemanusiaan telah dibuka. Dua pekan sejak gencatan senjata 10 Oktober lalu, ratusan truk bantuan kemanusiaan telah masuk ke jalur Gaza. Setiap harinya, 89 truk bantuan diperbolehkan masuk sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Meski demikian, jumlah ini masih kurang, jauh di bawah kebutuhan. Sejumlah video yang beredar di sosial media menunjukkan situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Makanan masih sulit didapatkan. Harga bahan bakar meningkat tajam. Air bersih pun masih langka. Dalam kondisi ini, lebih dari 320.000 anak Palestina beresiko malnutrisi. Untuk membahas perkembangan mengenai gencatan senjata di Palestina, selengkapnya kita bergabung dengan Profesor Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional. Selamat sore, Prof. Hikmahanto, apa kabar? Selamat sore, Diandra. Baik, terima kasih. Baik.
Prof, gencatan senjata di Palestina atau di Gaza ini sudah 2 minggu berlangsung, tapi serangan Israel ini masih terjadi dan korban jiwa juga terus berjatuhan. Apa gencatan senjata ini bisa dibilang gagal, Prof? Ya, sebelum saya sampai situ, selain serangan masih berlanjut ya, ada juga parlemen di Israel baru saja mengesahkan aneksasi terhadap tepi barat. Ya, ini kan suatu tindakan yang tentu tidak kondusif untuk terjadinya gencatan senjata yang diharapkan ini fase pertama, kemudian akan masuk ke fase berikutnya dan harapannya akan terjadi perdamaian yang abadi. Nah, memang harus saya akui bahwa gencatan senjata yang sekarang ada ini rapuh gitu ya, rapuh dalam artian bahwa Israel kalau tidak mematuhi terms yang dibuat oleh Presiden Trump yang sudah disetujui juga oleh Perdana Menteri Netanyahu, maka ini bisa saja gencatan senjata ini akhirnya tidak dihormati lagi dan Hamas juga akan melakukan serangan-serangan ke Israel. Nah, tapi sekarang ini pemerintah Amerika Serikat sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa gencatan senjata ini masih tetap berlangsung. Misalnya saja Wakil Presiden Vance itu sudah datang ke Timur Tengah dan sudah juga menyampaikan bahwa Israel tidak boleh melakukan aneksasi terhadap misalnya tepi barat ya. Dan beliau bahkan mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mendukung tindakan Israel apabila terus melakukan aneksasi, bahkan juga tidak menghormati gencatan senjata yang dilakukan. Demikian juga Menlu Rubio ya juga sudah menyatakan seperti itu. Di samping juga Presiden Trump sudah berkali-kali sudah meminta kepada Perdana Menteri Netanyahu untuk menghormati gencatan senjata dan kemudian juga tidak melakukan aneksasi terhadap tepi barat. Jadi ini sudah dilakukan dan memang dunia hanya bisa berharap pada Amerika Serikat saja. Dunia tidak bisa berharap pada PBB dan dunia tidak bisa melakukan apapun gitu ya, seolah-olah karena kalau Amerika Serikat ada di belakang, selalu berada di belakang Israel, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi Presiden Trump sudah muncul kesadaran bahwa Amerika Serikat tidak mungkin terus-menerus mendukung Israel, apalagi tindakan-tindakan yang oleh masyarakat internasional dianggap sebagai tindakan agresi dari pihak Israel. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengatakan kepada Perdana Menteri Netanyahu bahwa Israel tidak mungkin melawan dunia karena sudah ada 157 negara yang sudah mengakui Palestina. Ya, sehingga kalau misalnya ada keinginan dari Israel pada saat sekarang mengesahkan undang-undang untuk menganeksasi tepi barat, jelas itu akan bertentangan dengan keinginan dari masyarakat dunia. Dan menurut Trump tidak mungkin dihadapi. Baik, sebelum kita lanjutkan, Prof. Hik, kita simak informasi berikut ini. Meluncurkan serangan ke beberapa wilayah di tepi barat Palestina. Pasukan IDF bahkan menyerbu sejumlah wilayah di tepi barat dan menangkap warga sipil. Serangkaian serangan dan penyergapan dilakukan oleh Tentara Pendudukan Israel (IDF) terhadap beberapa wilayah di tepi barat Palestina. Tentara Zionis bahkan melakukan penyergapan di sejumlah wilayah di tepi barat yang disertai penangkapan terhadap warga sipil. Israel melancarkan serangan dan operasi penyergapan di berbagai wilayah tepi barat. Sedikitnya 4 warga Palestina ditangkap di kawasan selatan Hebron setelah rumah mereka digerebek, isinya dirusak dan penghuni rumah diinterogasi di tempat. Penangkapan juga terjadi di Jenin dan Nablus, wilayah utara tepi barat. Sementara di kota Tulkarm, pasukan Israel menangkap mantan tahanan Malik Jalat setelah menyerbu rumahnya di kawasan Arta'ah dan merusak seluruh isinya. Di kota Tuba, 3 warga turut ditahan setelah penyergapan di beberapa rumah. Militer Israel mengklaim ketiganya terlibat dalam pelemparan alat peledak ke kendaraan militer beberapa hari lalu yang melukai 2 tentara IDF. Gelombang serangan dan penangkapan oleh Israel kembali memicu ketegangan di tepi barat Palestina di tengah meningkatnya aksi kekerasan yang menargetkan warga Palestina dan lahan-lahan mereka beberapa pekan terakhir. Baik, Prof.
apa yang terjadi di West Bank atau di tepi barat ini kan juga menjadi sorotan. Tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. sendiri, aneksasi tepi barat ini sudah disetujui begitu oleh parlemen Israel. Sementara dari Amerika Serikat sendiri ini marah atau murka kalau pencaplokan tepi barat ini tetap dilakukan. Lantas bagaimana ini harusnya, Prof? Ya, yang pasti adalah kalau Amerika Serikat marah dan tidak mau mendukung, itu suatu signal yang baik gitu ya, bahwa tidak semua tindakan Israel pasti akan disetujui atau dibenarkan oleh Amerika Serikat. Dan bagi dunia, sekali lagi tadi yang seperti saya katakan, kita hanya bisa bergantung pada posisi Amerika Serikat dalam hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita melihat Amerika Serikat tidak akan mendukung, itu akan baik untuk perdamaian di Timur Tengah, akan baik bagi rakyat Palestina, akan baik untuk menuju ke Palestina merdeka. Tapi kalau Amerika Serikat masih mendukung tindakan yang dilakukan oleh Israel, maka itu menurut saya signal yang buruk sekali. Nah, saya melihat di media Perdana Menteri Netanyahu waktu diwawancara oleh media terkait dengan apa yang sudah diambil keputusan oleh parlemennya, tetapi kemudian tidak disetujui oleh Amerika Serikat, beliau tidak mau menjawab. Ini menunjukkan bahwa beliau tahu posisi bahwa tanpa Amerika Serikat maka Israel ini bisa jadi bulan-bulanan bagi banyak negara, khususnya negara-negara yang ada di Timur Tengah, lebih khusus lagi adalah Iran. Baik, kalau kita melihat track record dari Israel ini kan beberapa kali melanggar gencatan senjata, tak hanya di Gaza saja atau di Palestina saja, tapi juga kemarin di Lebanon juga melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kalau yang saat ini, apa sebetulnya, Prof, konsekuensi yang bisa dilakukan terhadap pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel? Ya, yang saat ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, itu di proposal diajukan oleh Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat mendapat endorsement dari kepala negara di Timur Tengah dan kemudian juga kepala negara pemerintahan dari negara-negara yang mayoritas Islam, termasuk Indonesia. Lalu kemudian sudah mendapat persetujuan dari Israel, Benyamin Netanyahu, dan mendapat persetujuan dari Hamas. Jadi ini sesuatu yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Sehingga apa? Sehingga Amerika Serikatlah yang punya posisi kunci. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya ya mungkin difasilitasi oleh Mesir dan lain sebagainya, tapi ini difasilitasi oleh Amerika Serikat dan kemudian juga negara-negara Timur Tengah, bahkan juga diundang dari Prancis, dari Inggris dan lain sebagainya. Jadi yang sekarang ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang ini kita juga sudah melihat bagaimana posisi yang berbeda antara Presiden Trump dengan Perdana Menteri Netanyahu ketika di Israel mau melakukan aneksasi, mau melakukan serangan-serangan yang akhirnya Presiden Amerika Serikat mengatakan tidak boleh, bahkan dia sekarang sudah menempatkan 200 orang personil tentara yang ada di sana, sudah menunjuk mantan duta besar untuk mengepalai pasukan ini, ya. Dan saya berharap bahwa yang ada di dalam proposal 20 poin proposal itu tentang ISF, ya, International Stabilization Force, di mana Indonesia kita akan menyumbang pasukan sampai 20.000 menurut Bapak Presiden, itu harus sudah mulai hadir. Baik. Sudah ada. Nah, ini yang akan membedakan gencatan senjata yang sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang. Baik. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih. Pemirsa, petani Palestina di tepi barat hanya bisa memanen sisa buah zaitun mereka usai pemukim ilegal Israel merusak lahan. Setidaknya 141 serangan dilakukan pemukim ilegal sepanjang musim panen kali ini. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, para petani di desa Abu Falah, Timur Laut Ramallah, tepi barat Palestina justru hanya bisa memungut sisa hasil panen dari kebun yang rusak. Nampak para petani membunguti zaitun, mengumpulkan ranting-ranting patah, serta memangkas pohon yang masih tersisa. Sementara kehadiran tentara pendudukan Israel yang berjaga di sekitar lahan semakin menambah ketegangan. Para petani mengaku pemukim ilegal Israel menyerang lahan pertanian mereka, menebangi pohon zaitun yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga.
Sedikitnya 141 serangan terhadap kebun zaitun terjadi sepanjang musim panen tahun ini. Namun hingga kini otoritas Israel belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. مستوطنين بمهاجمة هذه الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وقاموا بتقطيعها واقتلاعها وتكسيرها. عم بتشوف هاي احنا قاعدين بنتعوض عوض من وراهم. هاي طلع التكسير نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. Bagi warga Palestina, pohon zaitun bukan hanya sekadar tanaman, melainkan sumber utama penghidupan warga setempat, mulai dari minyak hingga kayu bakar. Pemirsa, sepasang lansia di Gaza merawat 36 cucu mereka usai kehilangan 4 anak mereka selama perang berlangsung di Gaza. Perang di Gaza sedikitnya telah menyebabkan sekitar 40.000 anak yatim. Sepasang lansia di Gaza, Muhammad dan Abu Muhammad Aliwa, terlihat merawat 36 cucu setelah kehilangan 4 anak mereka selama perang di Gaza. Mereka hidup dalam keadaan yang memilukan dengan keterbatasan stok makanan dan air. Rekaman menunjukkan sang kakek dan nenek sedang duduk bersama cucu-cucu mereka di tengah reruntuhan rumah mereka yang hancur. Muhammad menjelaskan ia kehilangan 2 putra, 2 putri dan seorang cucu perempuan dalam perang. 30 cucu yang kini dalam asuhannya berusia di bawah 15 tahun dan 6 lainnya berusia antara 15 dan 19 tahun. Yani ihna بدون مأوى وبدون أكل بدون شرب بدون نوم يعني نايمين في الشارع فوق الركام يعني فوق بيوتنا شوف الركام يعني اللي احنا عايشين فيه بيتنا كان 3 طوابق ولادي كل واحد له بيته برضه غير اللي أنا ببيتي حوالين بعض كلنا أسرة منيحة متكاملة اليوم صرنا مشتتين. Menurut Pusat Informasi Palestina, perang di Gaza telah menyebabkan sekitar 40.000 anak yatim, termasuk sekitar 700 penyintas tunggal atau anak-anak yang kehilangan semua anggota keluarga mereka. Ribuan warga Palestina masih terjebak di tenda karena masih berbahaya pulang ke rumah. Setelah gencatan senjata, masih banyak warga bertahan di tempat penampungan darurat. Pasca gencatan senjata yang berlaku dan tentara Israel ditarik mundur pada 10 Oktober 2025, nyatanya masih banyak warga yang kesulitan kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan data dari media setempat, ribuan warga Palestina terjebak di tenda bersama keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka menilai kondisi keamanan kembali ke kampung halamannya masih dalam kategori berbahaya. Usai tentara Zionis Israel mundur, terdapat garis pembatas berupa garis kuning yang membentang dari utara ke selatan, melintasi sejumlah kota dan blok perumahan. Mayoritas warga masih bertahan di tempat-tempat penampungan sementara yang penuh sesak, bahkan diantaranya didirikan di area terbuka atau tidak aman. Rumah yang hancur dan tidak adanya pekerjaan membuat mereka memilih di tenda pengungsian dengan berharap mendapatkan bantuan makanan dan lainnya dari lembaga internasional. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan orang berkumpul di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat waktu setempat. Mereka menyuarakan penentangan terhadap kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Malaysia dalam agenda KTT ASEAN akhir pekan ini. Tidak layak untuk kita berunding dengan orang yang sebegini. Ratusan orang melakukan unjuk rasa di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia hari Jumat. Mereka menentang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Malaysia dalam agenda KTT ASEAN 2025 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 di Kuala Lumpur. Massa berunjuk rasa sambil membawa bendera Palestina dan poster bertuliskan Trump harus bertobat dan keluar dari Gaza. Unjuk rasa diakhiri dengan doa bersama untuk warga Palestina dan Muslim yang terkena dampak perang di Gaza. Demonstrasi tersebut diorganisir oleh Parti Islam Se-Malaysia atau PAS, partai oposisi terbesar di Malaysia. Kami bukan datang bawa peluru, kami datang membawa kertas untuk menyatakan rasa tidak puas hati kami kepada beliau. Kenapa kami tidak puas hati? Kerana dia dengan terang-terang mengaku membantu Israel dalam memberikan dana keuangan untuk menyerang Palestin. Dia terang-terang mengaku membantu Israel membekalkan senjata. Dan dia terang-terang mengaku bahawa ini dalam gencatan senjata ataupun perjanjian damai dengan Hamas,
Dia kata kalau Hamas langgar perjanjian, dia akan hapuskan Hamas. Jadi ini adalah kenyataan-kenyataan yang menunjukkan kesombongan. Orang yang sombong begini, kami tidak ada lukan di bumi Malaysia ini pada hari ini. Selama kunjungannya di Malaysia, Trump diperkirakan akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, jamuan makan malam bersama para pemimpin AS-ASEAN, dan upacara penandatanganan perjanjian damai antara Kamboja dan Thailand. Petani Palestina di tepi barat hanya bisa memanen sisa buah zaitun mereka usai pemukim ilegal Israel merusak lahan mereka. Setidaknya 141 serangan dilakukan pemukim ilegal sepanjang musim panen kali ini. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, para petani di desa Abu Falah, Timur Laut Ramallah, tepi barat Palestina justru hanya bisa memungut sisa hasil panen dari kebun yang rusak. Nampak para petani membunguti zaitun, mengumpulkan ranting-ranting patah, serta memangkas pohon yang masih tersisa. Sementara kehadiran tentara pendudukan Israel yang berjaga di sekitar lahan semakin menambah ketegangan. Para petani mengaku pemukim ilegal Israel menyerang lahan pertanian mereka, menebangi pohon zaitun yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga. Sedikitnya 141 serangan terhadap kebun zaitun terjadi sepanjang musim panen tahun ini. Namun hingga kini otoritas Israel belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. مستوطنين بمهاجمة هذه الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وقاموا بتقطيعها واقتلاعها وتكسيرها. عم بتشوف هاي احنا قاعدين بنتعوض عوض من وراهم. هاي طلع التكسير، نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. Bagi warga Palestina, pohon zaitun bukan hanya sekadar tanaman, melainkan sumber utama penghidupan warga setempat, mulai dari minyak hingga kayu bakar. Sepasang lansia di Gaza merawat 36 cucu mereka usai kehilangan 4 anak mereka selama perang berlangsung di Gaza. Perang di Gaza sedikitnya telah menyebabkan sekitar 40.000 anak menjadi yatim. Sepasang lansia di Gaza, Muhammad dan Abu Muhammad Aliwa, terlihat merawat 36 cucu setelah kehilangan 4 anak mereka selama perang di Gaza. Mereka hidup dalam keadaan yang memilukan dengan keterbatasan stok makanan dan air. Rekaman menunjukkan sang kakek dan nenek sedang duduk bersama cucu-cucu mereka di tengah reruntuhan rumah mereka yang hancur. Muhammad menjelaskan ia kehilangan 2 putra, 2 putri dan seorang cucu perempuan dalam perang. 30 cucu yang kini dalam asuhannya berusia di bawah 15 tahun dan 6 lainnya berusia antara 15 dan 19 tahun. يعني إحنا بدون مأوى وبدون أكل بدون شرب بدون نوم، يعني نايمين في الشارع فوق الركام، يعني فوق بيوتنا. شوف الركام يعني اللي احنا عايشين فيه. بيتنا كان 3 طوابق، ولادي كل واحد له بيته برضه غير اللي أنا ببيتي، حوالين بعض، كلنا أسرة منيحة متكاملة. اليوم صرنا مشتتين. Menurut Pusat Informasi Palestina, perang di Gaza telah menyebabkan sekitar 40.000 anak yatim, termasuk sekitar 700 penyintas tunggal atau anak-anak yang kehilangan semua anggota keluarga mereka. Ribuan warga Palestina masih terjebak di tenda karena masih berbahaya pulang ke rumah. Setelah gencatan senjata, masih banyak warga bertahan di tempat penampungan darurat. Pasca gencatan senjata yang berlaku dan tentara Israel ditarik mundur pada 10 Oktober 2025, nyatanya masih banyak warga yang kesulitan kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan data dari media setempat, ribuan warga Palestina terjebak di tenda bersama keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka menilai kondisi keamanan kembali ke kampung halamannya masih dalam kategori berbahaya. Usai tentara Zionis Israel mundur, terdapat garis pembatas berupa garis kuning yang membentang dari utara ke selatan, melintasi sejumlah kota dan blok perumahan. Mayoritas warga masih bertahan di tempat-tempat penampungan sementara yang penuh sesak, bahkan diantaranya didirikan di area terbuka atau tidak aman. Rumah yang hancur dan tidak adanya pekerjaan membuat mereka memilih di tenda pengungsian dengan berharap mendapatkan bantuan makanan dan lainnya dari lembaga internasional.
Pasca gencatan senjata diberlakukan, sejumlah jemaat Kristiani Gaza menggelar doa. Mereka berdoa di dalam gereja Saint Porphyrius untuk korban perang Hamas Israel yang meninggal. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlisa pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sejumlah jemaat Kristiani Gaza menggelar doa bersama di gereja Santa Porphyrius. Tak hanya umat muslim, jemaat Kristiani pun menjadi korban kezaliman tentara Zionis Israel yang menyerang Palestina selama 2 tahun terakhir. الفلسطيني في غزة بطلب السلام دائما، لا يطلب الحرب ولا يطلب القتل ولا يطلب الدمار. للأسف كانت الأمور اللي إجت على قطاع غزة كانت نسف كامل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. إحنا مش إرهابيين، إحنا شعب غزة بطلب الحياة دائما وبطلب الأمل دائما. ما فينا أي حدا أغلبية اللي ماتوا في Berlakunya gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 menciptakan secercah harapan bagi warga Gaza. Saat ini jemaat Kristen Gaza saling mendoakan agar korban dari peperangan Hamas Israel bisa meninggal dengan damai.